selamat pagi. Kembali berjumpa di Kompas Bisnis Sapa Indonesia Pagi edisi spesial Lebaran. Masih hari kedua Lebaran, masih dalam suasana libur, jadi kita masih ngobrolin yang santai-santai. Pagi ini Kompas Bisnis bakal ngobrol soal Netflix. Teman ketika kita males gerak alias mager. Ini juga yang membuat ketika pandemi di 2020 muncul, membuat layanan streaming seperti Netflix, lalu juga ada Disney Plus, Viu, tiba-tiba jadi booming. Semua orang nggak boleh kemana-mana. Istilahnya ketika masa itu, layanan streaming ini lagi cuan-cuannya, saudara. Netflix bahkan mendapat tambahan 54,6 juta pelanggan baru saat pandemi di 2020. Ini jadi hal yang wajar karena saat itu masyarakat nggak boleh keluar rumah, masyarakat harus di rumah saja di seluruh negara di dunia. Nah, layanan streaming akhirnya jadi oase untuk membunuh kebosanan ketika kita nggak tahu harus ngapain lagi di rumah, akhirnya nonton layanan streaming karena kita nggak bisa juga nonton film di bioskop. Tapi sekarang saudara, ketika kondisi pandemi mulai membaik, ketika negara-negara atau beberapa negara mulai melonggarkan aturan pengetatan mereka, masyarakat akhirnya bisa kembali keluar rumah, layanan streaming seperti Netflix mulai ditinggalkan secara pelan-pelan. Nah, yang hari ini kita akan bahas adalah soal Netflix, terutama turunnya kinerja yang mulai terasa di kuartal pertama tahun ini. Kami punya datanya, saudara. Dalam laporan kinerja Netflix terbaru di kuartal pertama 2020, Netflix kehilangan sekitar 200.000 pelanggan. Dan diprediksi di kuartal 2 tahun ini, kalau Netflix nggak ngapa-ngapain, diem-diem aja, dia bakal kehilangan 2 juta pelanggan. Akhirnya mereka mulai mengusut nih, kok banyak ya yang mulai meninggalkan Netflix, ada apa sih? Nah, ternyata salah satunya adalah fitur berbagi akun. Ini jadi salah satu penyebab turunnya pelanggan Netflix. Akhirnya Netflix nyoba nih, mereka menguji coba di beberapa negara untuk menghapus fitur dari berbagi akun tersebut. Apalagi disinyalir banyak di beberapa negara orang-orang yang memakai fitur untuk diperjualbelikan. Mungkin Anda sering lihat kalau di medsos nih jual akun Spotify Premium, jual akun Netflix Premium. Nah, ini yang sedang diusut oleh Netflix dan akan dihapuskan untuk beberapa negaranya. Tapi meskipun tadi di angka ada kehilangan sekitar 200.000 pelanggan, pada kuartal pertama tahun 2022, Netflix tercatat masih punya 221 juta pelanggan total di kuartal pertama tahun ini. Dari wilayahnya yang paling banyak menjadi pelanggan Netflix adalah Amerika Serikat, Kanada. Jumlahnya 74,5 juta. Disusul di Eropa, Timur Tengah, dan Afrika 73,7 juta. Lalu turun ke Amerika Latin 39,6 juta. Nah, yang paling kecil pelanggannya ada di wilayah Asia Pasifik, saudara. 33,7 juta. Tapi meskipun yang angkanya paling kecil dari semua wilayah, tapi pertumbuhan di Asia Pasifik tercatat jadi yang paling besar dibandingkan dengan wilayah-wilayah lain. Akhirnya Netflix beberapa waktu lalu sempat bilang ini akan fokus ke Asia Pasifik, gimana caranya supaya pasarnya makin luas, supaya pelanggan di wilayah Asia Pasifik ini bisa bertambah dengan maksimal untuk pertumbuhannya. Nah, lagi-lagi meskipun ditinggal 200.000 pelanggan, angkanya tadi masih 221 juta pelanggan, pendapatannya juga tetap tumbuh, saudara. Bahkan kalau melihat di Maret 2022 ini di angka 7,9 miliar dolar, ini masih yang paling tinggi dibandingkan dengan 4 tahun ke belakang dari 2018. Cuman kalau Anda lihat memang pertumbuhan di 2021 ke 2022 ini tidak sebesar ketika dibandingkan dengan beberapa tahun ke belakang. Apalagi kalau Anda lihat di 2019 ke 2020 dan 2020 ke 2021. Apalagi ini nih 2020 ke 2021 karena saat itu lagi pandemi, ini ketika itu Netflix lagi cuan-cuannya, tadi istilah saya, sehingga pertumbuhannya cukup signifikan. Tapi kalau kita lihat di 2021 dibandingkan ke 2022, pertumbuhannya hanya di bawah 10% saja secara tahunan. Akhirnya nih,
Kalau tadi Netflix udah mau punya taktik, mau ngapus fitur akun bersama, mereka lagi cari cara juga gimana ya supaya pendapatannya paling tidak stagnan tapi tetap tumbuh. Karena kalau benar-benar proyeksi kehilangan 2 juta pelanggan terjadi, maka diprediksi Netflix bisa kehilangan angka 40 miliar dolar untuk keseluruhan omset mereka. Jadi selain mengutak-ngatik fitur yang tadi, ada rencana lain yaitu pasang iklan. Jadi nanti kalau pelanggannya bisa milih nih, kalau mau yang murah ya nanti ada iklannya. Tapi kalau mau bayar lebih mahal nanti tayangannya nggak akan ada iklan. Ini sebenarnya udah dilakukan oleh pesaingnya yaitu HBO Max dan juga Disney Plus. Nah, Netflix nih kayaknya mau niru nih apa yang sudah dilakukan oleh para pesaingnya. Jadi kalau tadi saya menyebutkan ada Disney Plus, HBO Max, sebenarnya nggak hanya Netflix yang saat ini sedang berdarah-darah. Layanan streaming lain ternyata juga merasakan hal yang sama, saudara. Hingga membuat kinerja saham mereka akhirnya anjlok dan membuat perusahaan-perusahaan ini kehilangan kapitalisasi pasar hingga puluhan miliar dolar. Yang paling terjun bebas memang Netflix sampai 67% penurunan sahamnya secara year to date, berarti dari awal tahun 2022 hingga 28 April, lalu disusul oleh Spotify 58%, Disney 26% dan Google Alphabet 18%. Semua adalah saham teknologi dan ini sejalan dengan yang terjadi di sektor teknologi yang tergabung di S&P 500. Itu semua sedang anjlok juga, saudara. Jadi memang faktornya banyak. Selain sekarang masyarakat udah mulai nggak di rumah aja, lalu ada juga faktor lain yaitu kenaikan harga barang-barang dan juga sektor energi. Jadi akhirnya masyarakat harus ngutak-ngatik anggaran mereka, harus ngutak-ngatik pengeluaran mereka untuk pengeluaran yang dianggap tidak utama seperti streaming ini akhirnya disingkirkan atau kalau budgetnya mepet ya harus dihapuskan sehingga pada akhirnya berujung pada turunnya pendapatan dan juga turunnya jumlah subscriber dari layanan streaming ini. Nah, saudara kalau Anda mungkin terpikir, oh bukan Netflix nih kayaknya enak ya buat ngisi waktu liburan, kita punya rekomendasi untuk Anda. Karena biasanya nih Anda kalau di depan streaming atau di depan Netflix, di depan Disney Plus, nyarinya 1 jam, nontonnya cuma 15 menit gitu ya, karena saking banyaknya pilihan.